Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hidup justru terasa semakin berat? Kita sering diminta untuk percaya, tapi bagaimana jika jalan di depan benar-benar gelap gulita? Banyak dari kita terjebak dalam ruang tunggu kehidupan, antara masa lalu yang ingin kita tinggalkan dan masa depan yang belum juga kelihatan. Hari ini kita akan belajar satu rahasia sederhana. Tuhan tidak memanggil kita untuk melihat ujung jalan. Dia hanya memanggil kita untuk melangkah. Ada seorang pria bernama Elias. Dia menghabiskan 10 tahun membangun karier di sebuah perusahaan besar. Lalu, sebuah krisis melanda. Dia kehilangan pekerjaannya dalam semalam. Di usia 40 tahun, Elias merasa dunianya runtuh. Dia punya cicilan, keluarga, dan harga diri yang terluka. Suatu malam, dia duduk di teras rumahnya yang gelap. Anak perempuannya yang berusia 5 tahun datang membawa senter mainan. Dia mengajak ayahnya ke halaman belakang yang luas dan gelap untuk mencari kucing mereka yang hilang. Elias berkata, "Nak, senter itu kecil sekali. Cahayanya tidak sampai ke ujung pagar." Anak itu menjawab dengan polos, "Tapi ya, kalau kita jalan 2 langkah, cahayanya ikut jalan 2 langkah juga. Nanti juga sampai ke ujung." Elias tersentak. Dia selama ini stres karena ingin melihat seluruh peta masa depannya. Padahal, hidup seringkali hanya memberikan cahaya untuk 2 langkah ke depan. Dia mulai berhenti meratapi kegelapan total dan mulai fokus pada langkah kecil yang bisa dia ambil besok pagi. Pengalaman Elias adalah gema dari perjalanan iman Abraham dalam Kejadian 12. Tuhan berkata, "Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Perhatikan, Tuhan tidak memberi alamat lengkap atau koordinat GPS. Abraham berangkat hanya dengan sebuah janji. Seringkali kita merasa takut seperti bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Keluaran 13 sampai 14. Di depan ada Laut Teberau, di belakang ada tentara Firaun. Secara intelektual itu adalah jalan buntu. Namun, Mazmur 33 mengingatkan kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap pada kasih setianya. Tuhan tidak selalu memindahkan lautnya, tapi Dia selalu menyertai langkah di tengah laut itu. Puncaknya ada pada peristiwa transfigurasi dalam Matius 17. Murid-murid melihat kemuliaan Yesus yang luar biasa di atas gunung. Mereka ingin tinggal di sana, di zona nyaman yang terang benderang. Tapi Yesus justru mengajak mereka turun kembali ke lembah, menuju penderitaan di Yerusalem. Mengapa? Karena seperti kata 2 Timotius 1, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup. Kemuliaan di atas gunung itu diberikan agar mereka punya cukup cadangan cahaya saat melewati lembah yang gelap nanti. Iman bukanlah tentang merasa aman karena tahu segalanya. Iman adalah keberanian untuk melangkah karena tahu siapa yang menggenggam tangan kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini saat merasa tersesat? Pertama, fokus pada langkah terdekat. Jangan cemaskan tahun depan. Apa satu hal baik yang bisa Anda lakukan dalam 24 jam ke depan? Kedua, terima ketidakpastian. Ketidaktahuan bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Itu adalah ruang bagi mukjizat untuk bekerja. Ketiga, ingat momen gunung Anda. Saat Anda ragu, ingatlah kembali saat-saat di mana Tuhan pernah menolong Anda di masa lalu. Itu adalah energi Anda untuk hari ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Saat jalan di depan tampak kabur, berikanlah kami keberanian seperti Abraham. Bantulah kami percaya bahwa cahayamu selalu cukup untuk langkah kami hari ini. Amin.
Apa satu kekhawatiran yang ingin Anda serahkan kepada Tuhan hari ini? Tuliskan "Aku percaya" atau ceritakan sedikit di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dalam doa.